jumpa lagi di Market Review, rekomendasi dan ulasan saham Winner Stocks Indonesia bersama saya Erwin Supandi. Tadi kita sudah live trading di YouTube ya, jadi video kali ini saya hanya bahas market review aja setelah satu sesi perdagangan tadi dan rekomendasi untuk besok kira-kira apa, dan serta tidak lupa ulasan ya teman-teman yang ada yang ditanyakan apa aja. Kita langsung saja masuk ke market review. Ya, ini market review kita, IHSG kita ya. IHSG masih bergerak dalam tren yang bagus, kan kemarin saya sudah bilang ketika IHSG ambles dalam, no need to worry, dan besoknya berpotensi rebound. Dan walaupun doji ya, IHSG walaupun doji, kemarin doji, tapi hari ini dia bisa menguat dengan bagus ya. Thanks to sektor finance yang kemarin kita sudah katakan bahwa sektor finance berpeluang untuk menjadi driver IHSG hari ini. Dan hari ini IHSG net buy luar biasa. Tadi sesi 1 waktu kita ngadain live trading YouTube, dia sudah 1 triliun net buy. Dan penutupan ada di 1,879,4 triliun. Jadi saya cukup yakin itu dari sektor finance, karena yang biasanya yang gede-gede begini banyak kan dari sektor finance. Kekuatan asing untuk beli sektor finance tuh nafsunya gede banget ya, dan saya lihat ini cukup bagus. Dan ya, itu transaksi kumulatif, transaksi hariannya ya ada di level 15,3 triliun, which is kalau saya bilang sih above average lah ya, di atas rata-rata. Dan so far so good ya, kalau kita lihat kondisi kayak gini, just matter of time IHSG bakal break ATH lagi. Dan kemungkinan besar besok IHSG juga masih bisa menguat. Coba kita lihat sektoralnya ya, kita coba lihat sektoralnya. Kita mulai dari ADX Basic seperti biasa. ADX Basic swing ya, dan menguji level support, masih ada di area sideways, kalau saya boleh bilang ini lagi sideways ya. Dia ada di dalam range ini nih. Nah, dia ada di dalam range ini. Jadi lagi sideways dia. Jadi naik turun di level ini. Moga-moga tertahan dan bisa segera rebound lagi ya. Ini sektor basic. Habis dari sektor basic ada consumer cyclicals. Nah, consumer cyclicals ini juga menarik, Bapak Ibu bisa cermati. Kenapa? Karena rebound dari Skyline ya. Dia turun, tertahan, dan dia bisa rebound lagi. Ini menarik ya. Silakan Bapak Ibu cermati saham-saham apa aja yang masuk di sektor ini. Terus ada sektor energi. Sektor energi bikin galau ya. Tadi malah ada beberapa yang akhirnya endingnya koreksi lebih dalam. It's okay. Pada dasarnya dia masih dalam tren naik yang cukup kuat, dan mungkin besok ada tanda-tanda bisa rebound, tapi koreksi dulu. Dan kita tunggu di minggu depan. Dan minggu depan itu hati-hati Bapak Ibu, itu minggu pendek ya. Kalau saya lihat terakhir transaksi terakhir di hari Kamis, tanggal 28, tanggal 29 sudah cuti bersama. Jadi besok tuh minggu pendek ya, cuma Senin sampai Kamis. Hati-hati, saya sudah warning ya. Terus habis itu ada sektor finance yang kita lihat hari ini ya sebagai drivernya. Kita kelihatan banget kan. Kemarin sudah kelihatan tanda-tandanya, dan hari ini luar biasa banget. Dan kita lihat net buy-nya di sektor ini 1,276,7 triliun. Jadi ya ini luar biasa banget sih. Ya, 1,2767. Dan transaksi kumulatif hari ini TikToknya di 4,9 triliun, which is 30%-nya. Ya, itu wajar, dan kita sudah analisa bahwa sektor finance ini bobotnya 30% dari indeks. Jadi itu sebabnya indeks kita naik turunnya itu lebih banyak dipengaruhi oleh sektor ini saat ini. Kemudian sektor healthcare dengan transaksi 589 miliar dan net buy 13 miliar. Net buy asing kita lihat dia masih dalam tren naik yang cukup kuat. Ya, IHSG pelan-pelan mulai ngejar dan dia lagi sideways. Habis itu ada sektor industri. Nah, ini nguji support. Kalau saya bilang ini agak ngeri-ngeri sedap, soalnya rally-nya udah terlalu panjang. Jadi kalau dia koreksi, waspadai jika dia jebol level bottom selendang ini ya. Soalnya rally-nya udah terlalu panjang. Hati-hati aja. Lalu sektor infrastruktur
Ya, ini masih drive naik. Hari ini tadi bikin galau. Harapan saya besok nendang dia bisa breakout ya, karena saya ada di sini. Ada di Isat, ada di Excel, ada di Friend. Saya borong semua. Yang nggak ada cuma Telkom. Saya nggak mau trading Telkom. Telkom itu bukan buat trading buat saya. Itu buat invest. Dan saya juga nggak suka trading di Telkom masalah. Apa sih invest di Telkom? Jadi ya sudahlah. Enjoy aja. Trading di Isat, Excel, dan Friend. Moga-moga besok bisa breakout ya. Ini udah di penghujung nih. Tadi aduh saya harap breakout deh besok. Moga-moga last day. Hari terakhir dagangan. Dan consumer non cyclicals menarik juga ya pelan-pelan. Ini sentimen ini harusnya aduh kita kasih kesempatan buat minggu depan deh. Ya, masa sih ya di waktu-waktu harusnya memberikan kinerja yang baik tapi dia malah melempem. Sayang sekali. Terus habis itu properti. Properti ya lagi-lagi dia tertahan level skyline. Tapi nggak apa-apa, ada beberapa emiten yang saya lihat secara memberikan peluang untuk rebound teknikal. Jadi silakan aja nih diatur strateginya ya. Kalau bisa naik lagi di atas skyline, good ya. Apalagi bisa breakout. Silakan dipantau-pantau emiten propertinya. Dan sifatnya untuk trading pendek dulu ya. Tadi udah saya ulas juga. Kemudian sektor tekno ya ada sedikit naik, tapi belum signifikan. Jadi lebih untuk trading dulu jangka pendek. Ya, kita lihat katanya Goto itu ditahan di level IPO-nya 336 dan sekarang penutupan tadi 340. Spekulatif buy, jangka pendek, mungkin dia akan menuju target terdekat. Nanti saya coba ulas yang Goto. Terus kemudian sektor transportasi rebound dari level support ini juga masih dalam tren naik yang bagus ya. Saya lihat kemungkinan besar dia bakal naik. Jadi kalau lihat kayak gini, hawa-hawanya tadi saya lihat IDX Finance, coba lihat lagi. Hawa-hawanya sih dia masih bisa naik lagi nih, apalagi tadi gap up. Jadi jangan kaget jika besok komposit juga masih lanjut ya. Nice lah ini pokoknya. Oke. Dan ya, kita masuk ke segmen berikutnya yaitu rekomendasi. Sebelum saya masuk ke rekomendasi, saya ajak Bapak Ibu jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dan tekan tombol loncengnya. Jika kami upload video-video baru, Bapak Ibu akan dapat notifikasinya. Dan tentu saja jika Bapak Ibu merasa video-video konten kami membantu Bapak Ibu untuk trading dan berguna, jangan lupa untuk beri jempol dan tentu saja dukung channel ini dengan bergabung bersama Sekuritas Henan Putira. Link join ada di deskripsi ya dengan kode sales EN. Baik, kita mulai masuk ke rekomendasi, segmen rekomendasi. Pertama yang bisa saya rekomendasikan untuk trading besok pertama adalah dari agrobisnis ya, yaitu Ali. Ya, kenapa saya bilang rekomendasi Ali? Karena dia rebound dari support dan potensi naik masih terbuka lebar. Ya, jadi silakan cermati Ali. Selain Ali, Bapak Ibu juga mungkin bisa pantau-pantau LSIP. Ya, ini juga masih dalam tren naik. Mungkin LSIP sedikit lebih slow ya, Ali lebih kenceng kerja pergerakannya. Oke, terus habis itu selain Ali ada MTDL. MTDL juga menarik ya. Transaksinya sayang 20 harinya masih di bawah 10 miliar, tapi saya cukup yakin ini di-maintain dengan baik. Kalau lihat weekly-nya, ini trennya bagus ya. Dalam tren naik yang bagus. Silakan Bapak Ibu, MTDL trading harus sabar ya. Ini secara dia modelnya kan dia sudah ninggalin. Dia mungkin dia akan swing dulu, nanti dia bisa lanjut lagi. Habis MTDL ada MTEK. MTEK tadi padahal penutupan dia hampir aja ditutup di level 2860, 2870. Tapi dia malah swing ya. Ini besok kayaknya dia bakal ngegas breakout 2900. Jika besok dia mampu breakout 2900, langsung jangan tanya-tanya saya lagi. Silakan atur strategi untuk beli dengan target sesuai ini dulu. 3000 dan 3110. Habis MTEK ada DMMX. Nah, DMMX ini juga sama, transaksinya masih di 20 hari masih di bawah 10 miliar, tapi saya lihat peluang untuk naik juga terbuka lebar. Target terdekat saat ini ada di T2 sampai T3 ya. 1950 dan 2050.
atur strateginya. Ya, ini ya, atur strateginya sampai sini. Habis TMMX ada Astra International. Nah, ini yang kalau dia besok bisa breakout, ini berarti trennya berlanjut. Kalau dia nggak bisa breakout, abaikan dulu. Ya, harus bisa breakout 7075. Kalau dia nggak bisa breakout, abaikan dulu ya. Pada dasarnya dia masih dalam tren naik dan kelihatannya dia ditahan terus di level 7000-an. Moga-moga masih bisa bergerak naik ya. Kalau dia jebol selendang ini, silakan jual ya. Oke, itu rekomendasi saya buat trading esok tanggal 22 April 2022. Dan sekarang kita masuk ke segmen berikutnya yaitu ulasan saham. Saham-saham apa aja yang masuk yang jadi pertanyaan teman-teman semua. Hari ini nggak banyak ya, hari ini nggak banyak. Dan sebagian besar tadi sudah saya rekomendasikan juga, harusnya sih masih kepake ya. BBHI pertama di bawah turun, apakah masih oke untuk hold? Target terdekat diangkat berapa? Average 6350 ya. BBHI saya belum lihat soalnya saat terakhir gimana. Oh, nggak apa-apa, ini masih aman, masih aman. Targetnya saya sementara masih di level ini, masih ikut ini ya, masih di level ini. Atau kalau kita mau lebih valid sih dari sini sih. Nah, target atau dari sini. Nah, ini. Nah, target sementara masih di sini aja nih. 6620, 6920, dan 7220. 7215 ya. Ya, target masih ke sini, masih on the track. Dan biasanya, oh ada pola dia, sorry. Dia ada pola. Begitu habis biru, merah, dia koreksi. Hati-hati ya. Jadi besok kalau dia sempat naik lagi, jualan dulu. Tapi ini lah harusnya ada breakout nih, bagus nih. Tapi dia di-maintain dengan baik sih. Sabar-sabar aja lah. Hati-hati, hati-hati. Ini jebakan Batman, sorry. Saya tadi nggak lihat. Dia habis candle biru tua, biasanya besoknya koreksi, modelnya koreksi. Hati-hati ya buat besok ya, hati-hati. Kalau rasa sudah profit, buru-buru jualan dulu ya. Bevin 1290 cut loss aja atau tunggu karena asing masih masuk. Kayaknya dulu pernah nanya deh. eh Ya, kalau dirasa nggak nyaman ya dengan pergerakan Bevin, jualan dulu nggak apa-apa. Jualan dulu nggak apa-apa. Ini menuju, ini saya lihat dia ada base di sini. Dia mungkin berpeluang nutup. Nah, dia berpeluang ke sini dulu nih. Ini ada base-nya di sini nih. Jadi, aduh, kalau dia besok bisa turun lagi sih, ya nanggung sih sebenarnya ya. Tapi ya jualan dulu deh, nanti serok lagi ya. Jualan dulu nanti serok lagi. Ini bikin PHP banget nih. Ini kalau dilihat di weekly-nya sih sebenarnya ya dia tinggal dikit lagi kena support. Harus moga-moga bisa mantul, moga-moga ya. Kalau mau bersabar dulu sih boleh-boleh aja. Cepin 5405 masih adakah secerca harapan atau buang aja? Hmm, ini juga di bottom. Ini kalau jebol ini nggak ada harapan sih. Kalau dia jebol besok, kalau dia jebol ini nggak ada harapan sih. 4980. Kalau besok dia turun ini, mending jualan dulu deh. Ya, dia bisa aja nguji support ke level 4500-an atau bahkan mungkin bisa nguji support ke V-line. Jadi better jualan dulu. Average-nya berapa sih? 5405. Oh, ini sempat average down gitu ya.
Yang kayak gini jangan di average down. Begitu dia jebol selendang, jangan di average down. Apalagi dia jebol ini di bawah V-line weekly. Aduh, jangan di average down. Ya, cepin jualan dulu deh. Harum, beli di 12.500 lo pasang trailing stop. Besok baiknya jual aja kah? Gitu. Eh, kalau lihat daily-nya sih, dia ARB ya tadi ya. Moga-moga dia bisa mantul. Tapi kalau mau jual dulu, habis itu serok lagi juga nggak apa-apa sih. Ya, jualan dulu, nanti serok lagi. Asing sih masih masuk terus. Dan saya yakin ini belum selesai. Asing hari ini, walaupun ARB, dia net buy 34 miliar loh. Harusnya masih jalan. Ya, nggak tahu kenapa dia bisa ARB. Saya juga nggak ngerti. Moga-moga masih bisa jalan. Ya, sabar-sabar aja dulu. Sampai downtrend sih enggak, karena kalau kita lihat weekly-nya, dia masih dalam tren naik yang bagus. Monthly-nya apalagi, ya. Harusnya dia masih masih on the track. Jadi, sabar-sabar aja. ITMG 27200, proyeksi call menjelang musim panas gimana, Pak? Apakah DMO dan royalti membawa sentimen negatif bagaimana secara teknikal? Wah, pertanyaannya berat amat. Sejauh ini ITMG masih oke, ya, dan saya yakin harga call dunia juga masih oke. Nah, tinggal DMO dan royalti membawa sentimen negatif sesaat pasti, tapi saya yakin tidak akan merugikan perusahaan. Itu aja. Dan sudah sewajarnya lah. Mereka untungnya gede kok, ribuan persen. Harusnya bagi-bagi ke negara lah. Dan secara teknikal bagaimana? Secara teknikal masih oke kok, masih dalam tren naik yang oke. Ya, ini weekly-nya juga masih dalam tren naik yang bagus, masih di atas selendang. Monthly-nya apalagi ya, harusnya masih dalam tren naik yang bagus sih. So far so good lah. Saratoga 3657 ada tanda-tanda mau rebound di atas selendang. 3557. Belinya kapan ya? 3657, sorry. Oh, belinya kemarin. Rasanya belinya kemarin. Atau tadi. Ya. Moga-moga besok besok bisa rebound ya. Moga-moga bisa rebound. Kalau lihat di tren, secara tren weekly maupun monthly, dia masih dalam tren naik yang sangat kuat. Harusnya sih cukup aman ya untuk Saratoga sejauh ini. Dan hari ini kalau koreksi pun volumenya nggak besar. Harusnya cukup aman sih. Ya, ya, moga-moga apa yang saya bagikan barusan cukup membuat Bapak Ibu cukup berlega hati ya. Oke, itu dulu market review, rekomendasi, dan ulasan saham kita untuk menghadapi perdagangan tanggal 22 April 2022. Hati-hati ya, besok hari taking profit. Jadi market bisa sangat volatile, tapi saya kelihatannya melihat peluang IHSG masih akan menguat. Jadi sabar aja dulu. Bagi Bapak Ibu yang tadi ada yang kena RB, ada yang kena downtrend ya. Kalau memang harus cut loss, silakan cut loss dulu. Dan kalau trennya masih dalam tren naik, beranikan diri untuk sabar dan jangan buru-buru average down. Nanti kalau udah rebound kita baru averaging. Oke Bapak Ibu, sampai di sini dulu. Jangan lupa bikin trading plan. Banyak doa supaya besok semuanya bisa rebound. Oke, stay safe semua, stay healthy, happy profit, happy cuan, stay strong, and God bless you all.